Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah yang mudah diucapkan, tapi perjuangan untuk dilakukan. Ridho terhadap ketentuan Allah. Menerima apapun yang Allah kasih. Takdir segala macam skenarionya. Oleh karena itu, kita terima itu perlu perjuangan. Perlu husnuzon berprasangka baik kepada Allah. Karena kita diujinya berbeda-beda. Ada yang diuji dari hubungan kakak adik, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman, diuji dari segi ekonomi, diuji dengan sakit, banyak macam-macam berbagai macam bentuk ujian. Hakikatnya, kita memahami bahwa selama kita hidup, pasti tidak pernah berhenti dari yang namanya ujian. Dan pasti setiap manusia mengalami ujian-ujian ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan." Karena takut dalam hidup ini pasti pernah. Nggak ada yang nggak pernah ngalamin takut. Kelaparan, contohnya kelaparan. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang nggak ada duit. Kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang nggak bisa makan. Kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan harta. Kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang anggota keluarga kita yang mungkin meninggal dunia, teman-teman kita yang meninggal dunia. Allah uji dengan buah-buahan. Ada orang yang punya kebun tapi nggak panen-panen. Atau mungkin buah-buahan dimaksudkan juga orang yang berkeluarga belum diberikan buah hati. Misalnya, apakah Allah Wabashir sabirin, beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang ketika diuji, ditimpa ujian dari Allah, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, iya, saya terima ya Allah. Semua takdirmu karena ini semuanya darimu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang-orang yang bisa mengatakan begini, Masya Allah, lapang hati dia, luas hatinya, dia bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah juga menjelaskan, jenis-jenis ujian itu tidak selamanya yang sedih-sedih. Ujian kadang-kadang berupa yang bahagia menurut kita, seperti ujian kaya, popularitas, keluarga bahagia, diberikan kesehatan, itu ujian bersyukur atau kufur atau nikmat Allah. Kalau kufur mengingkari udah dikasih berbagai macam bahagia, tapi dia lupa sama Allah, itu istidraj, jebakan Allah. Allah kasih kenikmatan, dia lupa sama Allah. Jebakan Allah balas sempurna di hari akhir nanti. Dalam surat Al-Anbiya dikatakan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi, ujian itu bermacam-macam ya teman-teman sekalian. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah uji keadaan kita dengan nikmat atau untuk lihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Kadang-kadang Allah uji dengan siapa yang sabar dan siapa yang putus asa. Itu bagaimana cara Allah untuk melihat kita, dan banyak orang yang marah kalau dikasih sedih sama Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Pantas nggak kira-kira teman-teman sekalian kita mengatakan yang bikin dosa kita terlalu banyak, atau kita katakan kenapa harus saya ya Allah? Saya kan udah ngaji, udah sholat, saya nggak pernah ngapa-ngapain, kok ngasihnya ke saya sih ya Allah? Ada kan orang-orang yang seperti itu? Nggak boleh ya teman-teman. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersikap suka mengeluh apabila ditimpa kesusahan. Dia berkeluh kesah apabila ditimpa kebaikan. Dia jadi kikir. Dia lupa tapi dikasih sedikit. Kayaknya Allah jahat banget sama dia. Dia lupa nikmat Allah yang begitu banyak pada dia. Dia lupa berpuluh-puluh tahun dikasih sehat, giliran dikasih sedikit aja ngeluhnya luar biasa. Misalnya begitulah ya teman-teman.
Oleh karena itu, hendaknya kita mengingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Marilah kita tanamkan di kepala kita bahwa Allah sangat baik kepada kita. Kalau kita bicara begitu, terima semuanya yang dikasih oleh Allah untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.